Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah sistem pemberian pakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang pemberian pakan pada sapi potong. Jadi kalau kita lihat runutan topik mata kuliah, kita masuki materi ke-9 pemberian pakan sapi potong. Baik, sebelum kita mendiskusikan tentang pakan yang tepat untuk sapi potong, kita harus memahami dulu sistem pencernaan sapi. Karena pakan itu diberikan berdasarkan struktur dari sistem pencernaannya. Sapi ini merupakan salah satu ternak ruminansia yang memiliki 4 kompartemen pada lambungnya, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di dalam rumen ini terdapat banyak sekali mikroba yang memiliki kemampuan dalam mendegradasi pakan. Nah, sehingga sumber energi utama pada sapi ini adalah hijauan, di mana mikroba rumen ini dapat mengubah atau mendegradasi hijauan ini menjadi energi. Sistem pemeliharaan sapi ini bermacam-macam. Berdasarkan tempat pemeliharaan, ini ada 2 model, dikandangkan atau digembalakan. Sistem pemeliharaan dikandangkan ini biasanya terjadi di Pulau Jawa, sedangkan yang digembalakan ini umumnya di luar Jawa seperti NTT, NTB, Sulawesi maupun Sumatera. Karena memang secara area luasan padang pengembalaan di area luar Jawa ini masih relatif besar dibandingkan di Pulau Jawa. Nah, berdasarkan sistem pemeliharaan ini ada 3 model pemeliharaan, yaitu ekstensif, intensif, dan semi-intensif. Ekstensif ini adalah sistem pemeliharaan ternak digembalakan di luar sepanjang pemeliharaan. Sedangkan intensif ini sebaliknya, ternak dipelihara di dalam kandang sepanjang pemeliharaan. Nah, semi-intensif ini setengah-setengah antara ekstensif dan intensif. Ya, jadi ternak dikandangkan tapi sesekali juga dikeluarkan untuk digembalakan. Baik, kita akan diskusikan model-model produksi sapi potong. Ada 4 jenis program produksi sapi potong. Yang pertama adalah program co-calf atau calf production. Kemudian yang kedua ini program stoker. Yang ketiga ini adalah program finishing. Nah, kemudian yang keempat ini adalah program lainnya. Sebagai contoh, misalnya program khusus ada baby feed, bob fill, dan fat calf. Kemudian ada program pure breed. Ada juga program preconditioning dan conditioning. Nah, kemudian ada juga kombinasi berbagai program tersebut. Baik, sekarang kita diskusikan apa itu yang disebut dengan co-calf production system. Co-calf atau sering disingkat CC ini suatu sistem produksi yang menghasilkan bibit. Jadi biasanya dipelihara di padang pengembalaan alami atau terintegrasi dengan perkebunan, misalnya perkebunan kelapa sawit atau perkebunan kakao. Nah, ini beberapa wilayah yang sering mengadakan sistem produksi co-calf, ini misalnya Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, ini dengan sistem yang ekstensif. Sedangkan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sistem produksi CC ini biasanya semi intensif.
Nah, cow-calf production system ini biasanya sistem produksi yang sangat murah biayanya atau low cost production system. Karena memang pada saat memelihara itu hampir tidak ada keuntungan karena tidak ada penjualan, ya. Nah, biasanya jarang sekali ada perusahaan pribadi yang menyelenggarakan sistem produksi CC ini. Keberhasilan cow-calf production system ini tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah calf growth, kemudian yang kedua itu calving rate. Calf growth ini adalah jumlah produksi pedet per tahun. Jadi ini sangat menentukan keberhasilan cow-calf, itu berapa pedet yang diproduksi setiap tahun. Kemudian yang kedua, calving rate ini adalah tingkat kelahiran per 100 betina yang dikawinkan. Semakin tinggi tingkat kelahiran, nanti tentunya jumlah pedet yang diproduksi ini juga akan semakin tinggi, sehingga keberhasilan cow-calf itu juga semakin tinggi. Belum banyak usaha pembibitan secara komersial di Indonesia karena biaya investasi yang tinggi serta pengembalian modal yang lama. Biasanya peternak enggan melakukan usaha pembibitan karena hampir selama masa pemeliharaan mereka tidak mendapatkan keuntungan secara rutin per bulan. Pembibitan biasanya baru diperoleh keuntungan setelah 1 tahun dan sebagainya. Nah, pada umumnya usaha ini digabung dengan usaha penggemukan dalam feedlot dan produk utamanya adalah sapi darah bunting 3-4 bulan. Keberhasilan cow-calf ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah anak yang dapat disapih atau istilahnya calf growth. Semakin banyak anak yang dapat disapih, ini semakin tinggi keberhasilan atau keuntungan sistem produksi cow-calf. Yang kedua adalah efisiensi reproduksi. Ya, jadi karena tadi salah satu indikator keberhasilan adalah jumlah betina yang bisa bereproduksi. Nah, sehingga diperlukan sistem reproduksi yang efisien di dalam sistem cow-calf ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah harga bakalan calon induk, terutama untuk bakalan atau calon induk yang dibeli dari luar usaha atau pengusaha lain. Yang keempat, ini adalah kualitas darah bunting atau pedet yang dihasilkan. Yang kelima, ini efisiensi produksi atau perputaran modal. Dan yang keenam, ini adalah biaya pemeliharaan, terutama program pemberian atau efisiensi penggunaan pakan. Semakin tinggi efisiensi penggunaan pakan, tentunya akan menghemat biaya pemeliharaan. Dan ini juga mempengaruhi keuntungan dari sistem produksi cow-calf. Program cow-calf ini dapat dilakukan di pastura atau bisa juga dilakukan di kandang atau feedlot. Pemeliharaan di pastura ini tergantung pada kualitas pastura dan juga produksi susu induk. Namun, sistem pemeliharaan ini jauh lebih murah karena tidak ada biaya pakan yang mahal. Pemeliharaan pastura, terutama tanaman yang ditanam pada sistem penggembalaan, ini juga sangat menentukan keberhasilan sistem ini. Nah, sementara itu pemeliharaan di kandang, pengelolaan pakan ini dapat diberikan dengan lebih baik dibandingkan dengan di pastura. Namun membutuhkan biaya pakan yang lebih tinggi. Karena untuk mengadakan atau memproduksi pakan yang lebih baik dengan kebutuhan nutrien yang lebih seimbang,
tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan memelihara tanaman yang ada di pastura. Penyapihan pedet di sistem pastura ini biasanya dilakukan secara alami, yaitu sekitar umur 6-8 bulan. Nah, biasanya untuk mempercepat pertumbuhan pedet ini dapat diberikan tambahan konsentrat. Karena kalau hanya mengandalkan tanaman yang ada di pastura, biasanya memang agak lama untuk pedet itu bisa disapih. Nah, pemberian pakan pedet berupa konsentrat yang sedang menyusu ini disebut dengan crib feeding. Nah, adapun kandungan zat makanan crib feed ini biasanya mengandung protein cukup tinggi 16-24%, kemudian TDN 70-75%, kalsium 0,4% dan fosfor 0,3%. Ini adalah contoh crib feeding ya, yang sudah dijual secara komersial. Nah, tujuan pemberian crib feeding ini yang pertama adalah memperoleh bobot sapih yang tinggi. Jadi memang pemberian konsentrat ini dapat menstimulasi pertumbuhan ternak sehingga memproduksi atau pertambahan bobot badannya ini juga lebih tinggi. Yang kedua, ini mengurangi kebutuhan susu. Jadi dengan pemberian crib feeding ini sebagian nutrien itu sudah terpenuhi dengan crib feed tersebut, sehingga kebutuhan atau pemberian susu itu dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, ini meningkatkan efisiensi pakan. Tentunya pemberian crib feed tadi akan menghasilkan pertumbuhan bobot badan yang lebih tinggi, sehingga kalau kita hitung efisiensinya ini juga akan lebih tinggi. Yang keempat, ini untuk mencapai fleksibilitas pemasaran. Jadi kalau kita punya bibit sapi dengan bobot yang tinggi atau yang berkualitas baik, tentunya pemasaran ini akan lebih fleksibel. Kemudian yang kelima, ini memperoleh BBB yang ekonomis. Nah, ini adalah contoh hasil kajian secara ekonomi pada sapi atau bibit sapi yang diberi crib kemudian dibandingkan dengan yang tidak diberi crib. Ini sebagai contoh, misalnya bobot sapi kalau yang tidak diberi crib ini 540, sedangkan kalau yang diberi crib ini bisa mencapai 600, sehingga ada perbedaan pertambahan bobot badan yaitu 60. Nah, kemudian pakan yang digunakan memang ada penambahan pakan pada crib yaitu sebesar 360. Nah, kalau kita perhitungkan berdasarkan harga dari bibit ini misalnya 1,88, maka predicted calf value-nya ini yang diberi crib ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi crib. Begitu juga dengan dibandingkan dengan total cost crib feed itu pada yang diberi crib ini misalnya menambah $57 ya, tetapi walaupun demikian ada tambahan biaya, keuntungan dengan diberi crib ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi crib. Nah, dengan perhitungan tersebut ini return of investment-nya atau ROI ini sekitar 45%. Ya, jadi pemberian crib feeding memang betul menambah biaya pakan. Tetapi kalau dibandingkan dengan peningkatan bobot yang dihasilkan, ini masih bisa menutupi biaya pakan tersebut, bahkan memberikan keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang tidak diberi crib feed. Pemberian co-calf di kandang ini memungkinkan pedet dipelihara bersama induk, sehingga bisa disapih lebih dini, yaitu sekitar umur 2-3 bulan. Nah, memang biasanya ternak-ternak yang dipelihara bersama induknya ini memang pertambahan bobot badannya ini cenderung lebih tinggi dibandingkan yang dipisah dari induknya. Nah, pada umur sekitar 5-10 hari, ini pedet dapat dilatih diberi konsentrat atau crib feed. Nah, setelah pedet dapat mengkonsumsi konsentrat atau crib feed sekitar 500-750 gram per hari, maka ini merupakan indikator bahwa pedet tersebut sudah dapat disapih dan dimasukkan ke dalam kandang sapihan. Ya. Nah, penyapihan dini ini juga dapat menjaga kondisi induk ini untuk segera estrus kembali, sehingga dapat dikawinkan setelah 80-90 hari melahirkan. Jadi ada dua keuntungan dengan adanya penyapihan dini ya, atau pemberian crib feed ini. Yang pertama adalah pedet ini dapat disapih pada umur yang lebih cepat. Ya, tadi 2-3 bulan. Kemudian yang kedua, penyapihan dini ini sendiri juga menguntungkan buat induk. Karena induk itu bisa segera estrus kembali. Nah, hal ini bisa meningkatkan performa reproduksi dari induk itu sendiri. Pakan induk pada program CC ya, ini biasanya diberikan secara intensif pada umur 60 hari sebelum dan 90 hari setelah melahirkan. Ini yang disebut dengan fase kritis reproduksi. Ya, jadi 60 hari sebelum melahirkan, ini ternak atau induk ini perlu diberi pakan dengan nutrien yang tinggi karena untuk mempersiapkan kelahiran. Nah, sedangkan 90 hari setelah melahirkan, ini juga ternak harus diberi pakan dengan nutrien yang tinggi karena itu adalah masa-masa menyusui ya. Nah, itu perlu untuk pemberian nutrisi yang mencukupi. Nutrisi yang tidak mencukupi pada fase tersebut nanti akan mengakibatkan beberapa kegagalan. Yang pertama bisa menyebabkan abortus ya. Kemudian yang kedua, bobot lahir dan bobot sapihnya rendah. Karena tadi ketika induk kekurangan pakan ya, ini bisa menyebabkan bobot lahir anak ini rendah. Nah, ketika bobot lahir anak rendah, ini juga dapat menyebabkan bobot sapi nanti juga rendah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika nutrisi tidak mencukupi, ini juga menyebabkan kegagalan induk untuk berahi kembali. Sehingga ini juga merugikan secara efisiensi reproduksi. Nah, pada 90 sampai 120 hari di akhir masa kebuntingan, ini induk harus mendapatkan nutrien sehingga mampu menghasilkan pertambahan bobot badan itu sekitar 0,2 sampai 0,5 kg per hari. Nah, ini juga harus hati-hati, jangan sampai overfeed, artinya memberikan pakan yang berlebih sehingga pertambahan bobot badannya juga terlalu tinggi, karena ini dapat menyebabkan induk itu menjadi kegemukan dan nantinya menjadi sulit untuk melahirkan. Nah, jadi pakan untuk induk ini juga artinya harus tepat. Tadi memang bisa memenuhi pertambahan bobot badan 0,2 sampai 0,5 kg per hari. Jangan sampai kurang atau juga jangan sampai berlebih. Dua-duanya ini nanti merugikan program CC tersebut. Nah, bagaimana dengan betina pengganti atau replacement? Ya, jadi
betina pengganti atau heifer ini biasanya berumur 14 sampai 15 bulan. Nah, itu perlu pertambahan bobot badan ini sekitar 0,5 sampai 0,7 kg per hari. Ya, karena PBB ini yang paling sesuai nanti untuk menyiapkan perkawinan betina tersebut. Nah, ketika setelah kawin ini pada betina pengganti ini perlu dijaga pertambahan bobot badan ini pada 0,5 kg per hari, terutama pada 120 hari pertama kebuntingannya. Dan ini juga hati-hati jangan sampai overfeeding, karena nanti akan menyebabkan ternak itu menjadi sulit melahirkan. Selain itu juga produksi susu juga menjadi berkurang kalau betina pengganti ini kekurangan nutrien. Nah, program yang berikutnya ini adalah growing atau stocker production system, atau istilahnya ini adalah produksi bakalan. Jadi pada sistem ini yang dihasilkan ini adalah bakalan atau sapi-sapi bakalan yang siap untuk digemukkan. Nah, biasanya ternak ini berumur produksi bakalan itu berumur 6 sampai 12 bulan dan nanti siap untuk dijual ke perusahaan-perusahaan penggemukan. Nah, ternak yang dijual untuk ke program penggemukan ya yang diterima oleh perusahaan penggemukan ini biasanya sapi bakalan yang mempunyai bobot 200 sampai 300 kg. Nah, sistem produksi ini biasanya menggunakan semi intensif ya, ternak dikandangkan, kemudian juga mendapat tambahan di pastura atau padang penggembalaan. Nah, ini biasanya umumnya ini di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bakalan ini adalah sapi muda, bisa berupa darah, jantan muda, sapi lepas sapi yang belum siap memasuki program penggemukan. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan kondisi tubuhnya. Jadi tujuan program stocker production system ini adalah menghasilkan bakalan. Nah, sumber bakalannya itu bibitnya diperoleh dari program cow-calf yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, keuntungan program stocker ini menggunakan lebih banyak hijauan, sehingga secara biaya pakan ini menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua, resiko kematian ternak ini lebih kecil dibandingkan dengan program cow-calf, karena memang ternak pada umur tersebut ini relatif sudah bisa bertahan pada berbagai lingkungan. Kemudian keuntungan yang ketiga, ini tidak membutuhkan fasilitas perkandangan yang mahal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu program finishing atau fattening system. Jadi ini juga kita kenal sebagai program penggemukan ya. Jadi umumnya pada feedlot system ini menggunakan bakalan sapi impor dari Australia, misalnya Brahman Cross ya, dan sekarang juga banyak sekali ada Limpo, Simpo dan sebagainya ya. Nah, program ini biasanya menerapkan sistem yang intensif. Jadi ternak ini hampir penuh atau sehari-hari ini dipelihara di kandang.
Nah, kemudian untuk pakan ini mengandalkan pemberian konsentrat yang tinggi, biasanya mencapai 80% konsentrat dan 20% hijauan. Bahkan ada juga sistem feedlot ini yang menggunakan konsentrat ini sampai di atas 90%. Karena tadi untuk mengejar pertambahan bobot badan yang tinggi, ya. Nah, sehingga pemberian hijauan ini menjadi kecil. Nah, tetapi program ini perlu dicermati, ya, ketika kita menggunakan hijauan atau memberikan hijauan dalam proporsi yang kecil, ini bisa mengakibatkan rumen itu tidak berkembang. Nah, ini makanya pemberian hijauan itu dapat merangsang pertumbuhan fili-fili rumen. Nah, ketika fili-fili rumen itu bagus, penyerapan itu juga akan optimal, sehingga pertambahan bobot badan itu juga tinggi. Dengan demikian, walaupun sistemnya feedlot, pemberian hijauan ini juga masih sangat diperlukan, ya, dalam rangka meningkatkan pertambahan bobot badan. Nah, umumnya ini dilakukan di Pulau Jawa, ya, untuk sistem feedlot ini, dan biasanya dikelola oleh perusahaan swasta. Pada sistem fattening, pemeliharaan sapi ini biasanya dipelihara secara intensif selama 3-4 bulan dengan pemberian konsentrat yang mengandung energi dan protein tinggi. Nah, sistem kandangnya ini bisa terbuka atau tertutup, ya. Ini kalau terbuka keuntungannya ternak ini bisa mendapatkan akses matahari secara lebih leluasa. Tetapi nanti akan bermasalah ketika hujan dan sebagainya. Sementara kalau kandang tertutup, mungkin ternak akan lebih terlindungi. Tetapi juga ini akan sedikit mengurangi akses matahari, di mana sinar matahari juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan ternak. Nah, pada sistem fattening, fasilitas kandang ini juga harus lengkap. Dalam arti harus ada tempat pakan dan juga tempat minum yang memadai, sehingga ternak ini dapat mengakses pakan atau minuman ini secara leluasa. Lama penggemukan ini biasanya ditentukan oleh bakalan yang digunakan. Jika bakalan yang digunakan lebih besar bobotnya, maka waktu penggemukannya akan lebih singkat dibandingkan dengan kalau menggunakan bakalan yang bobotnya lebih kecil. Nah, permintaan konsumen untuk daging ini yang semakin banyak lean-nya, sehingga ini memerlukan waktu penggemukan yang semakin pendek. Nah, lama penggemukan ada 3 kategori, ini ada pendek, sedang, dan panjang. Nah, lama penggemukan pendek ini sekitar 2-4 bulan. Sedangkan lama penggemukan yang kategori sedang ini 4-8 bulan, dan panjang itu 8-10 bulan. Tapi memang biasanya perusahaan swasta ini mengambil kategori yang pendek, 2-4 bulan, karena untuk menghemat biaya pemeliharaan, terutama biaya pakan. Nah, program fattening atau penggemukan ini biasanya memanfaatkan fase pertumbuhan kompensasi atau compensation growth, ya, yaitu pertumbuhan yang terjadi ketika ternak yang sebelumnya diberi pakan secara marginal atau istilahnya undernutrition, kemudian diberi kesempatan untuk beralimentasi dengan rasio yang bernilai nutrisi lebih baik. Ya, jadi ini sistem fattening ini memanfaatkan tadi fase pertumbuhan kompensasi, artinya pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, jadi ketika tadi kita diskusikan, ketika masih bibit
atau sistem pemeliharaan bakalan, biasanya ternak hanya dipelihara di padang penggembalaan. Dan sistem pemeliharaan itu memang cenderung ternak itu mendapatkan pakan secara marginal atau under nutrition. Nah, ketika sudah mencapai bobot yang memadai, tadi misalnya 200 sampai 300 gram, ternak dipelihara secara intensif di perusahaan penggemukan atau sistem fattening, ya. Nah, ketika ternak yang awalnya diberi pakan marginal, kemudian diberi pakan yang sangat intensif, ini akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi, ya, terutama dengan pemberian langsung yang bernilai nutrisi lebih baik, ya. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan kompensasi, ya. Jadi bisa kita bandingkan, kalau dari awal diberi pakan yang tinggi, ini mungkin tidak terlihat adanya pertumbuhan kompensasi. Tetapi kalau dari awal ini diberi pakan yang relatif rendah, ya, tentunya pertambahan bobot badan ini juga melambat. Nah, melambat atau rendah. Nah, kemudian ketika diberi pakan yang bernilai nutrisi tinggi, terjadi pertumbuhan yang sangat cepat atau tinggi. Nah, inilah fase inilah yang dimanfaatkan pada sistem fattening, ya. Pada fase itu diberi pakan yang bernutrisi lebih baik. Nah, ini adalah performa pertumbuhan sapi lokal dibandingkan dengan sapi BX dalam usaha penggemukan atau feedlot. Ini ada misalnya ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Ongol atau PO. Kemudian ada silangan lokal. Dan yang kelima ini Brahman Cross. Jadi dapat kita cermati, ya, sapi Bali dan sapi Madura ini biasanya mempunyai tipe kerangka yang kecil. Dengan bobot bakalan ini juga lebih rendah 180 sampai 230 atau 250. Pertambahan bobot badan PBBH ini juga relatif rendah. Hanya sekitar 0,4 sampai 0,8 kg per hari. Sedangkan bobot potongnya ini pada kisaran 250 sampai 350 kg. Kalau kita bandingkan dengan ongol atau peranakan ongol, ini tipe kerangkanya sedang. Dan bobot bakalannya ini juga sedikit lebih tinggi, 250 sampai 300. Kemudian pertambahan bobot badan harian 0,6 sampai 1,2. Dan bobot potong ini mencapai 350 sampai 450. Silangan lokal ini merupakan tipe kerangka besar. Nah, ini bobot bakalannya antara 300 sampai 350 dengan PBBH ini sudah di atas 1 kg per hari. Bahkan ada yang mencapai 1,4. Dengan bobot potong ini 450 sampai 700 kg. Nah, kalau kita bandingkan dengan Brahman Cross atau BX, ini tipe kerangka besar. Nah, bobot bakalan ini antara 350 sampai 400. Kemudian PBBH-nya ini juga sudah tinggi karena memang BX biasanya karena kerangka besar mempunyai PBBH yang tinggi, yaitu 1,1 sampai 1,4 kg per hari. Dengan bobot potong 450 sampai 550. Nah, kalau kita cermati kondisi sekarang, peternak biasanya lebih suka memelihara sapi-sapi dengan kerangka besar, ya, misalnya Brahman Cross atau silangan lokal, karena tadi mengharapkan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi. Namun demikian, sistem pemeliharaan ternak berkerangka besar ini juga harus diimbangi dengan pakan yang memenuhi kebutuhan nutriennya. Karena apabila pakan ini diberikan
tidak sesuai dengan kebutuhan nutrien, nanti akan mengganggu pertumbuhan atau potensi genetiknya ini tidak akan keluar, sehingga dapat menurunkan performa ternak tersebut. Nah, pakan pada sistem penggemukan ini biasanya ya bakalan itu diperoleh dari program stoker, baik dari impor maupun dari sapi lokal atau persilangannya. Nah, sapi dalam program finishing ini harus mencapai pertambahan bobot badan yang tinggi, yaitu 0,9 sampai 1,2 kg per hari. Karena nanti targetnya adalah bobot potong atau bobot jual yang tinggi. Sehingga pakan pada sistem penggemukan ini harus menggunakan konsentrat yang lebih berkualitas supaya bisa mendukung pencapaian bobot badan yang tinggi. Nah, untuk pakan penggemukan di kandang atau istilahnya dry lot fattening, ini biasanya ada periode kritis di feedlot, yaitu saat sapi baru datang ke lokasi. Ya. Nah, ini ada istilahnya tadi fase conditioning. Nah, apabila manajemen kurang, ini akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Ya. Nah, biasanya pada pengelolaan awal sistem dry lot fattening ini dilakukan dehorning atau penghilangan tanduk, kemudian kastrasi dan juga vaksinasi. Kastrasi ini berpotensi untuk meningkatkan pertambahan bobot badan, ya, karena mungkin ada pengalihan nutrien yang awalnya untuk reproduksi dialihkan untuk ke pertumbuhan bobot badan. Selain itu, pemberian vitamin A juga sangat penting, ya, dan juga perangsang pertumbuhan. Nah, pada pakan penggemukan yang dipelihara di kandang, ini juga perlu diberikan hijauan segar dan juga air bersih secara ad libitum selama masa kritis tersebut, yaitu masa-masa awal sapi baru datang ke lokasi. Nah, pemberian pakan pada awal penggemukan ini biasanya diberikan selama 2-3 minggu, ya, berupa grain atau biji-bijian atau konsentrat ini sekitar 2 kg per 100 kg bobot badan ternak, atau bisa juga dikombinasikan 1-2 kg biji-bijian atau konsentrat dan 0,5 kg suplemen protein dan hijauan. Nah, setelah masa adaptasi, jadi ternak ketika sudah beradaptasi, pemberian biji-bijian atau konsentrat ini dapat ditingkatkan sebesar 0,5 kg per hari. Nah, kemudian begitu seterusnya, begitu selesai bisa menghabiskan 0,5 kg per hari, peningkatannya dinaikkan lagi menjadi 0,7 kg per hari, ya, sehingga konsumsi total ini mencapai 2% bobot badan. Nah, pemberian hijauan ini dikurangi sampai 10-15%. Ini untuk mencegah terjadinya asidosis dan juga abses liver. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ketika ternak baru datang, ya, pada awal penggemukan, ini jangan langsung diberikan konsentrat dalam jumlah tinggi, tapi perlu kita adaptasikan dulu, ya. Ini misalnya tadi dengan pemberian konsentrat yang peningkatannya itu secara bertahap sampai mencapai konsumsi akhir ini 2% bobot badan. Nah, selain itu pada pakan penggemukan di kandang ini juga perlu menyediakan suplemen mineral, karena biasanya memang ternak-ternak
yang dipelihara di kandang itu kebutuhan mineralnya kurang tercukupi. Sehingga harus ditambahkan suplemen mineral. Nah, ransum pada penggemukan ini mengandung 70-74% TDN dan protein ini 10-12%. Nutrien ini ya itu yang bisa mencukupi untuk menghasilkan bobot badan yang optimal. Nah, air ini sebenarnya ad libitum diberikan pada ternak. Ini sekitar konsumsinya itu sekitar 45-115 liter per hari. Ini tergantung pada bobot badan, cuaca, dan juga jenis ransum. Nah, berbeda dengan di pakan penggemukan di kandang. Nah, kita akan diskusikan tentang pakan penggemukan di pastura atau padang penggembalaan. Nah, pada pastura ini perlu juga ditambahkan konsentrat. Ini sekitar 1 kg per 100 kg bobot badan. Nah, ini juga pemberiannya bertahap ya, dimulai dari 0,4 kg dulu per 100 kg bobot badan, kemudian dinaikkan sampai 1 kg per 100 kg bobot badan. Nah, biji-bijian ini juga mengandung 10% garam dan campuran mineral. Ya, jadi pakan konsentrat yang diberikan pada pastura ini juga harus mengandung garam dan juga campuran mineral. Ya, karena memang biasanya mineral itu sering defisien kalau hanya mengandalkan pakan di padang penggembalaan. Baik, itu yang bisa kita diskusikan terkait pakan pemberian sapi potong. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kalau masih ada hal yang belum jelas, nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.